Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Sagung Dumadi. Halo Sobat Nawikrama TV semua. Jumpa kembali di channel yang membahas tentang seputar mitos dan budaya yang berkembang di masyarakat Jawa. Dalam setiap hembusan angin malam, ada bisikan dari tanah Jawa yang tak pernah padam. Leluhur berpesan dalam primbon, bahwa setiap benda, setiap peristiwa, membawa tuah dan pertanda bagi yang mampu membaca. Maka malam ini, mari kita telusuri rahasia yang tersembunyi di balik mitos. Menyingkap antara nyata dan gaib, mencari makna di antara garis takdir dan cahaya leluhur. Inilah kisah dari tanah yang menyimpan sejuta misteri, tanah para leluhur tanah Jawa. Kali ini saya akan membahas tentang fakta terbaru Gunung Semeru, Slamet dan Merapi dalam ilmu BMKG dan tafsir kuno ramalan Jayabaya. Tanah Jawa. Ketika senja jatuh perlahan dan kabut menggantung di sela pepohonan, gunung-gunung berdiri bagai penjaga agung yang tak pernah beristirahat. Mereka diam, namun sebenarnya terus berbicara lewat detak magma, getaran kecil di perut bumi, dan hembusan asap yang menjulang ke langit. Semeru di timur, Merapi di tengah, dan Slamet di barat, tiga nama yang bukan hanya menjadi bagian dari lanskap geografis, tetapi juga kisah besar tentang keseimbangan alam dan peradaban. Hari ini, kabar dari kaki gunung mengguncang benak siapapun yang mendengarnya. Semeru, Sang Mahameru, kembali bergejolak. Statusnya kini berada pada tingkat tertinggi. Awas! Ribuan ton material vulkanik dimuntahkan. Awan panas meluncur menembus hutan, dan langit menggelap seolah bumi sedang menulis ulang babak sejarahnya. Di sisi lain, Merapi, gunung yang paling banyak dicatat dalam lembaran erupsi Nusantara, masih berada pada siaga, memuntahkan guguran lava dan awan panas dari waktu ke waktu. Sementara itu, Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah, diam-diam menunjukkan peningkatan aktivitas kegempaan, hingga statusnya dinaikkan menjadi waspada. Meski belum mengeluarkan amarahnya seperti Semeru dan Merapi, ia seakan memberi sinyal bahwa kesunyian bukan berarti ketenangan. Dalam pandangan ilmiah yang bersandar pada data dari PVMBG, BMKG, dan Lembaga Vulkanologi Nasional, fenomena ini adalah bagian dari siklus energi bumi. Tektonik bergerak, magma naik ke permukaan. Tekanan tersalur melalui titik-titik terlemah di kulit bumi. Namun para leluhur Jawa dulu memandangnya berbeda. Mereka percaya, ketika gunung mulai berbicara, itu bukan sekadar perubahan geologi, melainkan pesan. Sebuah tanda yang harus dibaca dengan kebijaksanaan, bukan dengan rasa takut. Dan disinilah kita berdiri, di antara batas ilmu dan rasa. Di satu sisi, kita berbicara tentang tekanan magma, radius bahaya, data seismik, dan rekomendasi evakuasi. Di sisi lain, kita mengingat kembali kata-kata Jayabaya, petuah dalam primbon Jawa, dan keyakinan bahwa alam adalah guru yang mendidik manusia agar tidak sombong berjalan di atas tanah. Dalam konten ini, kita akan menyelami fenomena alam dari dua jendela pandang. Yang pertama melalui kacamata ilmiah, sesuai data resmi dari badan berwenang. Yang kedua melalui pandangan filosofis dan spiritual masyarakat Jawa, sebagaimana tercermin dalam ramalan Jayabaya dan Primbon. Kita tidak akan membenturkan keduanya, melainkan merangkainya agar menjadi pesan yang utuh dan mudah dipahami. Karena sejatinya, ilmu dan kearifan lokal adalah dua kaki yang berjalan menuju tujuan yang sama, menjaga kehidupan. Maka kita mulai perjalanan ini dari ranah yang paling faktual, data ilmiah dan kondisi aktual Gunung Semeru, Merapi, dan Slamet. Setelah itu barulah kita melangkah ke dimensi makna yang lebih dalam, melalui segmen-segmen berikutnya, menyibak hubungan ketiga gunung dalam mitos, filosofi, hingga tanda zaman menurut ramalan Jayabaya. Untuk itu, mari kita mulai dari apa yang bisa diukur dan dicatat, sebelum melangkah pada apa yang bisa direnungkan. Pertama, gambaran ilmiah kondisi Semeru, Merapi, dan Slamet. Pada segmen ini, kita mengedepankan data vulkanologi resmi dari lembaga negara seperti PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, BPPTKG, untuk Merapi, serta informasi dari BNPB tentang risiko dan rekomendasi mitigasi. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang akurat dan kredibel sebelum kita masuk ke lapisan mitos atau spiritual, Gunung Semeru. Pada 19 November tahun 2025,
PVMBG secara resmi menaikkan status aktivitas Gunung Semeru menjadi level 4 atau awas. Waktu erupsi tercatat sekitar jam 14:13 WIB, berupa awan panas yang berlangsung berulang beruntun dan bukan peristiwa tunggal. Amplitudo gempa maksimum saat itu mencapai 37 mm, yang menunjukkan tekanan magmatik sangat tinggi di dalam tubuh gunung. Dalam rekomendasi resmi, PVMBG menyebut agar masyarakat tidak beraktivitas di sektor tenggara sepanjang aliran Besuk Kobokan hingga jarak 20 km dari puncak, karena potensi awan panas dan aliran lahar sangat besar. Selain itu, larangan juga diberlakukan untuk radius 8 km dari puncak Semeru, karena risiko lontaran batu pijar dari kawah cukup tinggi. BNPB melaporkan bahwa sekitar 300 warga dievakuasi dari desa-desa di Lumajang, Oro-Oro Ombo, Supiturang, Penanggal, sebagai upaya mitigasi awal potensi bahaya. Potensi bahaya yang sangat diwaspadai mencakup awan panas, guguran lava, serta lahar di sungai-sungai yang berhulu di puncak, seperti Besuk Kobokan, Besuk Kembar, dan Besuk Sak. Menurut laporan PVMBG, meskipun awan panas masih terjadi, visual langsung sulit diamati karena kondisi cuaca. Dari sudut deformasi gunung, PVMBG menyatakan bahwa pemantauan deformasi menunjukkan pola yang relatif stabil, yang artinya meski tekanan magmatik tinggi, belum ada deformasi luar biasa yang terdeteksi pada saat laporan tersebut. Interpretasi ilmiah, Semeru saat ini dalam fase erupsi sangat aktif dan berbahaya. Status awas menunjukkan bahwa potensi letusan besar atau awan panas susulan sangat mungkin. Risiko terhadap masyarakat lokal sangat tinggi terutama di sepanjang aliran sungai dari puncak gunung. Meski deformasi relatif stabil, suplai magma dan aktivitas gempa menunjukkan bahwa gunung belum tenang, sehingga kewaspadaan maksimal sangat diperlukan. Gunung Merapi. Merapi saat ini berada pada level ketiga atau siaga menurut BPPTKG dan PVMBG. Berdasarkan laporan BPPTKG, pada satu hari tercatat 75 kali gempa guguran dengan amplitudo antara 2 hingga 29 mm dan durasi gempa sangat bervariasi. Selain itu, dalam periode pengamatan beberapa hari tercatat 4 kali luncuran lava menuju sektor barat daya, tepatnya ke Kali Krasak dan Kali Bebeng, dengan jarak maksimal sekitar 1.700 meter. Pada 2 November tahun 2025, tercatat 2 kali awan panas guguran ke barat daya, dengan estimasi jarak luncur maksimum 2.500 meter, serta amplitudo gempa cukup besar. Pada tanggal 12 November tahun 2025, tercatat awan panas lagi. Analisis menunjukkan awan panas meluncur 1.700 meter ke arah barat daya, dengan amplitudo gempa sekitar 9 mm dan durasi 125,2 detik. Potensi bahaya yang diidentifikasi BPPTKG terutama guguran lava dan awan panas di sektor selatan barat daya, Kali Boyong hingga 5 km, Kali Krasak dan Kali Bebeng hingga 7 km, serta potensi lontaran material vulkanik jika terjadi letusan eksplosif bisa menjangkau radius 3 km dari puncak. Mengenai suplai magma, BPPTKG menyatakan bahwa suplai dari dalam masih berjalan, kegempaan fase banyak dan gempa lainnya menunjukkan bahwa magma terus mendesak naik ke permukaan. Dari sisi deformasi, pada periode tertentu tidak ditemukan perubahan besar yang ekstrem, artinya meskipun aktivitas tinggi, pertumbuhan kubah lava atau tekanan magmatik besar belum menyebabkan deformasi yang mengkhawatirkan secara instan. Interpretasi ilmiah, kondisi Merapi sangat aktif dan dalam fase berisiko. Status siaga menandakan bahwa erupsi efusif atau guguran awan panas masih sangat mungkin. Aktivitas guguran lava cukup sering, dan potensi awan panas di beberapa sektor sungai gunung mempunyai risiko tinggi bagi masyarakat di zona bahaya. Pemantauan terus-menerus sangat penting. Gunung Slamet. Gunung Slamet tetap berstatus level 2 atau waspada menurut PVMBG dan BPBD Kabupaten Banyumas dalam evaluasi periode 16 sampai 30 September tahun 2025. Dalam laporan evaluasi, teramati bahwa kawah Slamet mengeluarkan asap putih dengan intensitas dari tipis hingga tebal dengan tinggi asap mencapai 50 sampai 200 meter dari puncak. Secara instrumental, tercatat 1 gempa frekuensi rendah, 12 gempa tektonik jauh,
serta tremor terus-menerus dengan amplitudo sekitar 0,5 hingga 1 mm, menandakan fluida masih bergerak dalam tubuh gunung. Pemantauan deformasi menggunakan EDM dan tiltmeter menunjukkan bahwa deformasi relatif stabil. Meski ada tekanan internal di masa lalu, saat ini tidak ada pergerakan deformasi besar yang signifikan. Rekomendasi dari PVMBG atau BPBD, masyarakat dan pengunjung tidak melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari kawah puncak, sebagai tindakan mitigasi dasar. BPBD dan PVMBG menyatakan akan terus melakukan pemantauan intensif terhadap gunung ini, agar perubahan aktivitas bisa segera dideteksi dan dikelola. Interpretasi ilmiah. Walau Slamet belum dalam status sangat kritis seperti Semeru atau Merapi, data menunjukkan adanya tekanan magmatik dan aliran gas yang cukup aktif. Status waspada menunjukkan bahwa potensi erupsi atau peningkatan aktivitas tetap nyata. Pemantauan terus-menerus dan kewaspadaan lokal sangat diperlukan, sekalipun ancaman saat ini lebih rendah dibanding dua gunung lain tetapi tidak bisa diabaikan. Semeru adalah yang paling berbahaya saat ini berdasarkan data ilmiah. Erupsi awan panas berlangsung, gempa kuat, status awas, dan rekomendasi mitigasi yang sangat ketat. Merapi dalam fase aktif tinggi. Suplai magma terus berlangsung. Awan panas guguran serta luncuran lava terjadi secara berulang, dan potensi bahaya cukup signifikan di beberapa sektor sungai. Slamet meski belum meledak besar, menunjukkan aktivitas internal yang nyata, asap kawah, tremor, gempa fluida, semua menjadi sinyal waspada dari tubuh gunung. Kedua, membaca gerak gunung dalam kacamata ramalan Jayabaya dan Primbon Jawa. Jika pada segmen sebelumnya, kita berdiri kokoh di atas fondasi ilmiah, kini kita melangkah perlahan memasuki wilayah yang lebih sunyi dan dalam. Dunia rasa, tafsir, dan warisan leluhur. Di tanah Jawa, gunung bukan sekadar tumpukan batu dan magma, tetapi simbol kehidupan, sumbu spiritual, pusat keseimbangan antara langit dan bumi. Gunung dipercaya menjadi tempat bersemayamnya kekuatan agung, tempat para leluhur merenung, dan titik di mana alam berbicara kepada manusia. Dalam Primbon Jawa, gunung kerap dipandang sebagai mandala, pusat energi yang menjadi penentu harmoni. Bila gunung bergolak, bukan saja menandakan tatanan bumi yang bergeser, tetapi juga keseimbangan batin manusia yang terguncang. Semeru, Merapi, dan Slamet bukan sekadar tiga gunung, melainkan tiga penjaga yang berdiri di garis kekuatan Jawa, Timur, Tengah, dan Barat. Masyarakat tradisional menyebutnya Tripilar Bumi Jawa, penjaga keseimbangan antara panas, dingin, dan angin, antara utara, selatan, barat, dan timur. Ketika ketiganya menunjukkan tanda-tanda bersamaan, sebagian orang percaya bahwa alam tengah memberi peringatan yang tidak boleh diabaikan. Dalam naskah ramalan Jayabaya, yang sering dikutip masyarakat Jawa kuno, ada ungkapan, "Gunung jebluk, segoro munggah, lemah ambiar, manungsa pada kelangan arah." Artinya kurang lebih, ketika gunung mulai meletus, laut naik, dan tanah terbelah, manusia kehilangan arah. Sebagian orang menafsirkan kata kelangan arah, bukan hanya kehilangan arah fisik, tetapi kehilangan moral dan keseimbangan nilai. Gunung yang bergolak dianggap bercermin pada sikap manusia, bahwa ketika keserakahan, kesombongan, dan pola hidup tidak selaras dengan alam, maka ibu bumi merespons. Primbon juga mencatat hari dan waktu tertentu yang dipercaya memiliki hubungan dengan aktivitas alam. Beberapa tetua Jawa meyakini bahwa ketika aktivitas gunung bersamaan dengan peningkatan gempa dan fenomena langit tertentu, itu disebut tanda wayah zaman ketiga, masa peralihan menuju ujian besar. Semeru sebagai representasi api di timur, Merapi sebagai pusat energi di jantung Jawa, dan Slamet yang dikenal paling kalem, namun berwibawa, dilihat dalam sudut spiritual sebagai simbol kesabaran alam. Slamet berasal dari kata selamet atau selamat. Dipercaya sebagai penanda bahwa selama alam masih memberi kesempatan, manusia wajib memperbaiki diri sebelum batas waktu datang. Dalam kepercayaan Jawa, setiap letusan gunung dilihat sebagai metu hawa rubeda, keluarnya energi negatif yang telah lama tertahan. Ibnu Sukonto, salah satu ahli Jawa kuno yang sering mengulas serat-serat ramalan, menuliskan bahwa ketika Gunung Semeru dan Merapi sama-sama aktif, itu mengingatkan pada bait serat Jayabaya tentang Kang Dadi Lebune Geni lan Banyu.
gunung yang menyebar api dan sungai yang membawa lumpur. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai pesan agar manusia sadar bahwa alam juga butuh ruang untuk bernafas. Menariknya, dalam serat Wijaya Kusuma yang sering dianggap pelengkap ramalan Jayabaya, disebut bahwa Gunung ing Wetan nyembur, Gunung ing Tengah lumuntur, Gunung ing Kulon mambu awu. Tanda yen bumi jaluk kawi caksanan. Jika diterjemahkan bebas, ketika gunung di timur menyembur, gunung di tengah mencair, dan gunung di barat menghembuskan abu, itu tanda bumi meminta kebijaksanaan. Kita lihat hari ini, Semeru melepaskan awan panas beruntun, Merapi mengirim guguran lava dan awan panas berkala, dan Slamet menghembuskan asap putih tebal, tepat seperti bait tersebut. Namun penting ditekankan, tafsir ini bukan untuk menciptakan ketakutan atau mendahului firasat buruk. Justru hikmah dari ajaran leluhur adalah agar manusia kembali hidup selaras dengan alam, menjaga harmoni, dan menyadari bahwa teknologi tanpa etika hanya menghasilkan kerusakan. Kearifan Jawa selalu mengajarkan keseimbangan, urip kudu eling lan waspada, hidup harus ingat dan waspada. Jayabaya tidak pernah mengajarkan kepanikan, tetapi kesiapan batin. Dalam Primbon, ketika gunung berbicara, manusia diminta ngurangi pamuji marang donya, nambah pamuji marang Gusti. Kurangi keserakahan duniawi, tingkatkan kesadaran spiritual, dan yang paling penting, jaga hubungan antar sesama. Maka ketika kita memandang fenomena gunung aktif dari sudut ini, kita menemukan kedalaman makna. Semeru, Merapi, dan Slamet mungkin sedang mengajarkan bahwa bumi tidak sedang marah, tapi sedang mengingatkan bahwa setiap getaran magma adalah panggilan bagi manusia untuk kembali berpijak pada kebijaksanaan, bukan sekadar berlari dari ancaman. Ketiga, tiga penjaga poros Jawa, Semeru, Merapi, Slamet dalam tafsir leluhur. Dalam pandangan kebudayaan Jawa, posisi tiga gunung besar ini bukan sekadar geografis, tetapi filosofis. Semeru di timur disebut sebagai garda api, Merapi di tengah sebagai jantung energi, dan Slamet di barat sebagai penutup keseimbangan. Tiga gunung ini dipercaya membentuk poros spiritual Jawa, yang menjaga harmoni alam, manusia, dan langit. Semeru, wahana api kawah Brahma, dipandang sebagai sumber energi awal kehidupan. Dalam mitologi Jawa, Semeru dianggap sebagai gunung suci yang diletakkan para dewa dari India ke Jawa demi menjaga keseimbangan tanah. Ketika Semeru aktif, dipercaya alam sedang melakukan pembersihan besar. Letusan bukan sekadar geologi, tetapi ngeruangi, mengurai energi yang terlalu lama tertahan. Merapi titik nafas bumi. Merapi disebut kukusan jagat, tempat napas bumi bertukar. Dipercaya sebagai pusat komunikasi antara dunia manusia dan alam gaib. Dalam beberapa serat kejawen, ada ungkapan, yen Merapi mantuk, bumi nyuwun pangapura. Artinya, saat Merapi bergelombang aktif, alam sedang meminta maaf, sekaligus memuji manusia apakah masih memegang tata krama terhadap bumi. Slamet, penjaga hening barat. Berbeda dari dua lainnya, Slamet digambarkan tidak agresif, lebih hening, namun berwibawa. Kata Slamet mengandung doa keselamatan. Dalam tafsir Primbon, jika Slamet ikut bergerak setelah Semeru dan Merapi, itu dianggap sebagai peringatan halus, bahwa waktu kita untuk memperbaiki diri sudah semakin sempit. Makna dari aktivitas ketiganya secara bersamaan menurut leluhur. Gunung obah bebarengan, tanda bumi orang menggawe wedi, nanging ngelingake. Artinya, ketika gunung bergerak bersama, itu bukan untuk menakuti, tapi mengingatkan. Bukan sebagai tanda akhir, tapi tanda agar manusia kembali selaras. Dalam pandangan Jayabaya, ini disebut titising zaman sinau, masa manusia belajar kembali kepada alam. Keempat, fenomena gunung sebagai tanda zaman dalam ramalan Jayabaya. Dalam banyak naskah budaya Jawa, alam tidak pernah dianggap sebagai musuh. Gunung, laut, dan angin adalah guru kehidupan. Ketika mereka bergerak, itu bukan sekadar pertanda buruk, melainkan tanda bahwa manusia harus kembali pada laku urip sing bener, menjalani hidup dengan benar. Ramalan Jayabaya dalam tradisi Jawa sering dikaitkan dengan tanda-tanda alam. Namun, penting dipahami, Jayabaya tidak pernah dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tapi mengingatkan agar manusia siap secara batin dan moral. Maka dalam konteks konten ini,
Kita tidak akan mengartikan fenomena Semeru, Merapi, dan Slamet secara ekstrem, tetapi sebagai bahan renungan dan edukasi masyarakat. Tanda alam dudu paukuman, nanging pangeling eling. Artinya, pertanda alam bukan hukuman, melainkan pengingat. Jayabaya menulis dalam serat Pranitiwakya. Nalika gunung jebluk lan lemah guncang, iku dudu turune bebaya, nanging titahing zaman kanggo eling marang Sang Pencipta. Artinya ketika gunung meletus dan bumi berguncang, itu bukan datangnya bencana semata, tapi pertanda zaman agar manusia mengingat Sang Pencipta. Artinya, fenomena gunung aktif bersamaan seperti Semeru, Awas, Merapi, Siaga, dan Slamet, waspada, bisa dipandang sebagai alarm kesadaran, bukan prediksi kehancuran. Dalam budaya Jawa, alam bergerak saat manusia mulai jauh dari nilai-nilai kesantunan, harmoni, dan penghormatan terhadap bumi. Tafsir ramalan Jayabaya tentang zaman rubuh, zaman pulih. Dalam beberapa manuskrip, ada pembagian masa. Zaman edan atau masa ketidakseimbangan, manusia lebih sibuk mengejar materi daripada kebijaksanaan. Zaman rubuh atau masa terguncangnya tatanan. Alam memberi pengingat melalui fenomena besar, gunung, banjir, gempa. Zaman pulih atau masa kebangkitan rasa. Mereka yang masih berpegang pada kejujuran, gotong royong, dan saling jaga akan menjadi fondasi peradaban baru. Masyarakat Jawa meyakini bahwa kita sedang berada di titik antara rubuh dan pulih. Segala fenomena yang terjadi hari ini bukan untuk menakutkan, tapi menuntun. Keterkaitan dengan prinsip Primbon Jawa. Primbon mengajarkan urip kudu eling lan waspada. Hidup harus ingat dan waspada. Eling kembali kepada kesadaran spiritual dan moral. Waspada siap secara fisik, mental, dan logis menghadapi fenomena alam. Sejalan dengan rekomendasi PVMBG dan BNPB saat ini, kita tidak diminta takut, tetapi diminta siaga. Ajakan Jayabaya secara filosofis ternyata sejalan dengan prinsip mitigasi modern. Aktivitas 3 gunung besar bukan untuk membuat panik. Data ilmiah adalah landasan utama. Kearifan lokal hanya sebagai penguat karakter dan kesiapan mental. Pesan utama, jaga bumi, jaga sesama, jaga nurani. Kelima, antara kesadaran manusia dan titah alam dalam kacamata ramalan Jayabaya. Dalam berbagai naskah kuno dan lintasan tutur para leluhur, sering disampaikan bahwa manusia memegang peran bukan hanya sebagai penghuni bumi, tetapi juga penjaga keseimbangan alam. Primbon Jawa menempatkan manusia sebagai bagian dari harmoni semesta, bukan penguasa yang berdiri di atasnya. Ketika alam bergolat, gunung berapi memuntahkan isi perutnya, laut bergelora, atau angin berhembus tanpa arah, maka Primbon menilai itu bukan semata peristiwa fisik, melainkan bagian dari wewayangan, peringatan halus yang menuntut manusia untuk introspeksi diri. Ramalan Jayabaya menyebutkan bahwa ketika zaman telah dipenuhi hiruk-pikuk, ketika manusia lebih banyak berbicara daripada mendengarkan alam, maka bumi akan memberi sinyal. Bukan untuk menakut-nakuti, namun untuk mengingatkan bahwa keangkuhan dan ketidakharmonisan hanya akan mengantar pada keterpurukan. Dalam kondisi Gunung Semeru yang erupsi, Gunung Slamet berstatus waspada, dan Gunung Merapi berada pada level siaga. Menurut tafsir sebagian pemerhati budaya Jawa, ini bisa dimaknai sebagai telusing matur, 3 penjaga agung tanah Jawa yang menyampaikan pesan bersamaan. Primbon Jawa menegaskan, semakin besar tanda-tanda alam, semakin besar pula keharusan manusia untuk menata langkah. Bukan lari dari kenyataan, bukan pula terjebak dalam ketakutan. Justru yang ditekankan adalah kesiapan lahir batin. Dalam filosofi Jawa terdapat ungkapan, eling lan waspada, ingat dan berjaga. Mengingat bahwa semua yang terjadi memiliki sebab dan tujuan, serta berjaga agar tidak terulang menjadi bencana tanpa kesiapan. Dalam bingkai modern, kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana adalah wujud nyata dari waspada yang diajarkan leluhur. Masyarakat yang sadar informasi, memahami peta rawan bencana, memperhatikan rekomendasi resmi dari PVMBG, BPBD, dan BMKG adalah manifestasi dari manusia yang menapaki jalan eling lan waspada. Sementara dalam ranah spiritual dan budaya, menjaga harmoni, baik dengan sesama manusia maupun alam sekitar, adalah bentuk keselarasan batin. Ramalan Jayabaya tidak ditafsirkan sebagai vonis akhir zaman, melainkan sebagai panggilan agar manusia tidak terlena dalam kenyamanan sesaat.
Primbon Jawa menambahkan, ketika tanda alam muncul bertubi-tubi, maka tugas manusia adalah memperbaiki laku, memperkuat kebersamaan, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kesadaran. Karena dalam tradisi Jawa, bencana bukan hanya ujian, tetapi juga kesempatan untuk membangun tatanan baru yang lebih baik. Maka dari itu, melihat kondisi gunung-gunung yang aktif hari ini, tidak semestinya kita hanya larut dalam rasa khawatir. Justru ini momentum untuk saling menguatkan, memperhatikan informasi resmi, menjaga perilaku, dan merawat alam sebagai rumah bersama. Sebab menurut tradisi, hanya dengan keseimbanganlah, manusia dapat menjalani hari esok dengan lebih tenang. Seperti pesan terakhir dari pupuh kuno, Yen anabala, ojo melayu, nanging waspadalan nyumurupi, amarga alam orang ngukung, nanging nelingake. Pada akhirnya, aktivitas 3 gunung besar di Pulau Jawa, Semeru, Slamet, dan Merapi bukan sekadar peristiwa geologi, melainkan juga cermin bahwa alam senantiasa bergerak dan memberi pesan. Kita wajib berpegang pada data resmi dari PVMBG, BMKG, dan lembaga kebencanaan, sebagai dasar kesiapsiagaan yang rasional. Namun dalam budaya Jawa sebagaimana tersirat dalam Primbon dan Ramalan Jayabaya, tanda-tanda alam juga mengajak manusia untuk kembali pada keseimbangan, memperbaiki laku, serta hidup selaras dengan semesta. Tidak ada maksud menimbulkan ketakutan, tetapi justru membangun kesadaran. Sebab kesiapan adalah bentuk tertinggi dari rasa syukur. Maka biarlah ilmu modern dan kearifan leluhur berjalan berdampingan, satu menjaga secara fisik, satu menjaga secara batin. Eling lan waspada, tetap tenang, tetap mengikuti arahan resmi, dan tetap menjaga alam serta sesama. Karena sejatinya, ramalan bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami sebagai pengingat bahwa manusia dan alam adalah satu tarikan napas. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya, dan mampu membaca tanda zaman dengan bijak.